Halo teman-teman semua. Di sini gue akan review dan unboxing album dari Aizwan. Ini album ini menurut gue merupakan album perjuangan dari Aizwannya juga, dari Wizwannya juga. Karena kayak yang kita ya, karena kalau lu tahu sebenarnya album Blue Mice ini btw album Blue Mice yang versi I Will. Album Blue Mice ini uh, awalnya planning awalnya di bulan November tanggal 11 album ini bakal rilis. Tapi alhasil karena segala masalah tentang banyak masalah lah ya yang berhubungan dengan grup lain juga dan berhubungan dengan pengadilan. Jadi album ini sempat tertunda sampai berapa bulan ya? 3 bulan, mungkin 3 bulan lebih lah. Karena album ini akhirnya baru rilis di 2020 bulan Februari. Terus bisa lihat sini juga nih, gue ngeliat tadi gue baca-baca uh, album ini sendiri udah dibuat dari 2019 itu. Jadi emang si perusahaan ini udah siap gitu dengan album Lumais. Cuma dengan adanya kendala tadi, jadi album ini nggak bakal belum bisa didistribusiin saat itu. Karena kan comeback dari Aizwan terganggu. Terus ya intinya saat itu Aizwan di titik nggak bisa ngapa-ngapain lah. Ini kalau baca ya ada tulisannya kok 2019. Jadi ini sebenarnya album udah diproduksinya dari 2019, udah siap, udah kesimpan di gudang, berarti berapa bulan tuh baru didistribusiin, baru bisa di bulan Februari. Ya itu mungkin sisi perjuangan dari Aizwan ya, dan dari Wizwan juga. Karena kan susah untuk dapetin album ini. Dan album ini juga first full albumnya dari Aizwan. Pertama kan Aizwan ngeluarin um, album Colorize, terus mini album Colorize, terus second mini album Heart Eyes, dan ini Blue Mice. Terus Blue Mice ini tadi gue bilang ini versi I Will. Di Blue Mice ini ada 3 versi, I Am, I Was, sama I Will. Kenapa gue milihnya yang I Will ya, gue mungkin karena I Am, I Was itu warna pink sama warna putih, dan I Will warna orange ya. Gue ngerasa ya mungkin paling cocok buat gue warna orange gitu. Lalu album ini sendiri juga ada perjuangannya buat gue, karena untuk gue dapetin album ini lama banget gitu. Gue udah ikutan pre-order dari dari awal lah. Ini baru nyampe ke tangan gue udah Aizon udah komik lagi 3 hari lagi. Terus sellernya juga parah ini. Ternyata gue baru ngecek, belum gue buka, tapi album gue damage. Ada cowak di dalamnya nih. Ya parah lah sellernya. Mungkin ada yang tahu ini sellernya orang Lampung. Masih belum kelar juga dia urusannya sama orang lain. Tapi ya alhamdulillah sama gue udah kelar urusannya. Terus di album ini juga Aizwan mecahin rekor untuk penjualan album girl group ya di Hanteo chart. Jadi dia mecahin rekor di penjualan hari pertamanya, dia nyampe, gue lupa pastinya, tapi sekitar 180.000 ya, 180.000 kalau nggak salah. Yang sebelumnya itu dipegang Twice, mungkin sekitar 140 ribuan kalau nggak salah, gue lupa. Terus dia juga mecahin rekor penjualan minggu pertama nyampe 380.000 atau 400.000 album fisik. Tapi kan Twice juga baru comeback tuh kemarin yang More and More. Itu kemarin Twice mecahin rekornya si Aizwan ini dengan penjualan hari pertamanya nyampe 200.000 lebih. Tapi di penjualan minggu pertama masih belum bisa ngalahin Blue Mice Aizwan ini. Terus di isinya dari album ini ya pasti gue udah pernah dengerin semua lagunya, gue udah dengerin di YouTube, gue dengerin di Spotify.
Tracknya ada 12. Pertama ada Ice. Lagu Ice tuh gue nggak bisa dengan bener ngejelasin lagu ya. Ya pokoknya bukan lagu-lagu melo gitu, lagu-lagu rada upbeat upbeat gitu ya. Terus title tracknya, track keduanya Fiesta. Yang Fiesta bagus lah kalau menurut gue suka dari seluruh title track Aizuan. uh, Lavian Rose, Violeta, Fiesta, terus lagu-lagu Jepangnya juga kayak Sukitoyo Wasetai, Buenos Aires, Vampire. Gue paling suka Fiesta ini sih sejauh ini ya, sejauh ini gue nggak tahu kedepannya. Terus ada Dreamlike. Dreamlike ini lagu buatannya dari, bukan buatan, liriknya dibuat oleh si Wonyong, senternya, maknanya. Terus ada lagu Ayaya. Ayaya ini sebenarnya awalnya lagu di konser Aizon Me-nya Aizuan. Aizon Me konser yang nanti bakal ada filmnya, the movie. Yang udah tayang sih kalau di Korea, cuma nggak tahu di Indonesia tayang kapan. Ayaya ini lagu Nit yang kalau di konser sebenarnya cuma dibawain oleh 6 orang. Tapi waktu setelah album ini rilis ya, maksudnya di comeback ini ditampilinnya oleh 9 orang. uh, gue rada-rada lupa inget, kalau nggak salah orangnya tuh Ayaya isinya berarti Enbi, Hewon, Sakura, Yujin, Cheon, uh, Nako, ada Nako. Oh ya, Ayaya ini lagunya agak-agak seksi-seksi gitu lah. Makanya Nako kalau menurut gue kurang cocok sih. Terus ada Yuri juga orang cocok. Terus menurut gue sih pribadi. Terus dua lagi siapa ya? Dua lagi. Gue lupa lah pokoknya. Nah terus ada So Curious sama kayak Ayaya tadi. So Curious juga lagu yang awalnya dari konser, awalnya 6 orang juga di konser. Terus setelah comeback ini dibawain unit 9 orang. Orang-orangnya ya cari sendiri lah di artikel banyak. Si So Curious ini jadi Ayaya sama So Curious ada 3 orang yang selisipan dapat 2 lagu ini. Ada 6 orang berarti yang selisipan dapat lagu ini. Terus ya 6 sisanya yang nggak dapat. Iya nggak sih? Kayaknya iya. Terus track ke-6 Spaceship. Spaceship ini lagu buatan Enbi, dia jadi di liriknya dibikin Enbi. Terus kalau nggak salah komposernya juga Enbi, cuma gue nggak tahu, ntar gue lihat filmnya pasti ditulisin kan komposernya siapa. Terus track ke-7 ini bahasa pakai Hangul. U H U U Uyon Uyoni Uyoni Anio tuh kalau nggak salah bahasa Inggrisnya Destiny deh kalau salah, pokoknya lagu Destiny kalau kayaknya. Pokoknya ini ada tracknya duanya pakai Hangul. Terus kalau nggak salah satunya Destiny, satunya lagi itu Someday. Apa ini yang Someday mungkin ya, gue kurang tahu juga sih. Pokoknya kalau Destiny itu lagunya ya pokoknya gue suka lah. Kayak lagu-lagu balad gitu awalnya, tapi nanti jadi upbeat di tengah tiba-tiba. Terus ada lagu UNI. UNI ini lagu liriknya lagi-lagi member Aizuan yang buat ini Minju liriknya UNI. Lagu-lagu sedih-sedih ya, sedih tentang Wizuan Aizuan gitulah UNI. Terus 9 Daydream, ini lagu unit lagi. Terus 10 Pink Blazer, ini lagu-lagu cute lucu gitu. Ini unitnya gue hafal, unitnya ada Sakura, Hewon, Hitomi, Nako, sama Wonyong. Ya, gue lumayan suka sih lagu ini. Terus track ke-11 nya Hangul lagi. Kayak tadi gue bilang, kalau nggak Destiny ya Someday berarti. Terus BTW Someday itu buatannya Yuri.
Joyuri. Dia Someday ini isinya unitnya Joyuris juga. Jadi isinya Yuri, Yena sama Cewon. Lagunya kayak slow slow gitu lah. Gue juga kok lupa artinya apa, maksudnya makna dari lagu itu. Terus track terakhirnya Open Your Eyes. Open Your Eyes ini bukan lagu unit, pokoknya lagu full member ya. Jadi pokoknya nih di Blue Mice ini ada 6 lagu unit dan 6 lagu full member. Mungkin gitu ya dari review sebelum gua unboxing ini, sebelum gua buka ya. Cuma ini aduh, ini gue baru nyadar lagi ternyata damage albumnya ya. Jadi ya semoga nanti gue dapet foto kartu atau IC kartu atau mini kartu yang gue pengen sih membernya ya. Tapi enggak sih, gue semua pun apapun juga suka-suka aja sih gue ya. Yaudah nih gue buka aja nih. Ini gue beli 200.000 pokoknya. Itu iya di bawah, gue dapat harga di bawah pasaran, cuma ternyata sellernya bermasalah banget lah. Kalau di reseller yang bagus ya, ini di sebelah gue ada teman gue yang nanya, dia di belakang kamera. Pokoknya dia nanya kalau di reseller biasa harganya berapa ya. Pokoknya kalau lu cari di reseller yang udah namanya udah terpercaya gitu lah ya, itu harganya kisaran 300-an, 310, 3 sampai 330 lah. Namanya tadi gue dapat harga 200.000, itu lumayan sih, tapi ya gue kurang suka aja ternyata damage nih, dan dia penanganannya jelek ya. Ini damage juga, banyak lah damage nya. Ya udahlah, ini bukanya gimana ya. Oh gini ya, gini belum ice. Ini title tracknya ada 12, ini tracknya ada 12. Title tracknya nomor 2 tuh yang ada lambang bunganya Fiesta. Terus kalau ada lihat nih tulisannya 2019 bla bla bla, ya berarti album ini produksi 2019 ya. Ini dia Blue Mice ya. Semoga lah. Oh jadi gue lupa ini namanya sebutannya apa ya. Entah ice card atau apanya gitu, gue lupa sebutannya apa, tapi gue dapetnya NB nih. Apa ya, gue lupa sebutannya apa gitu. Jadi yang gue tahu, oh bukan, ini postcard. Ini postcard gue dapet ini NB. Terus untuk photobook ya, photobook sekilas aja sih mungkin gue ngeliat. Ini ada CD-nya ya, ini CD-nya belum nice, polos aja sih, cuma ada corak-corak dikit warna oranye. Ini ya gue kenapa beli album ini. Pertama gue ngerasa ini barang collectible aja sih, barang yang emang untuk dikoleksi. Dan seenggaknya gue, karena gue tahu Aizwan ini ada masa expirednya ya, ada masa mereka bakal bubarnya ya. Gue merasa kayak gue pengen aja punya sesuatu gitu dari saat gue mendukung dia. Kan gue nggak tahu nih kedepannya gue bakal terus di jalan ini, maksudnya di dunia ini atau enggak. Cuma gue kayak pengen aja ada peninggalannya gitu, maksudnya ada sesuatu yang gue punya dari mereka ya. Ini gue nggak bisa baca Hangul ya. Intinya di belakang-belakang tuh ada kayak pesan-pesan dari member-member.
Terus di belakang ada kredit produsernya Han Sung So. Han Sung So yang sekarang kita tahu ternyata dia bermasalah ya waktu waktu apa nge-produce album ini. Jadi dia Han Sung So ini dia ngebikin lagu buatan dia tapi dikasih nama atas nama istri dia. Jadi ya biar dia duitnya double aja sih. Dia dapat duit buat dianya, dia dapat duit buat istrinya padahal istrinya nggak kerja sama sekali. Terus ya fotobooknya mungkin ya biasa lah, gue juga nggak terlalu ngeliatin fotobook, jarang-jarang juga sih. Ini ada Minju ya, pokoknya konsepnya kalau yang Blue Mice ini rada-rada fierce gitu lah. Nih kalian lihat sekilas aja sih, rada-rada fierce gitu. Nih siapa nih, Chaewon, Hitomi, Nako, aduh sorry, ini siapa nih, Nako, Sakura, uset cantik banget Sakura. Depan sebelahnya Wanyong. Kok nggak ada hewan sih? Tadi udah. Bentar. Ah ini nih. Ini ada juga kredit per lagunya nih. Tadi gue bacain ya kalau gue nggak bisa baca Hangul. Spaceship nih. Gue penasaran sama Spaceship. Spaceship itu track nomor 3. Oh, NB cuma di lirik doang sih kayaknya. Oh enggak deh, kompos bayinya juga ada Kwon NB juga. Berarti dia ikut dalam composing lagu Spaceship juga. Terus kalau ya ini foto yang ya pasti lu kok ngeliat foto pas zaman Blue Mice yang keluar pasti inilah. Ini yang paling sering keluar. Pas zaman teasernya juga ini keluar. Ini Minju, set Minju, mantap banget Minju. Terus Cheon ya sekilas aja. Gue nyari hewan doang nih. Hewan Yujin. Set hewan mana sih? Oh ini dia. Ini hewan. Gue pribadi sudah kurang suka dengan konsepnya ya, konsep photoshoot yang ini. Mungkin karena pakai jas dan kesan terlalu formal dan nggak girly gitu ya. Ya mungkin aja sih. Gue kurang suka aja gitu dengan konsep ini. Kalau boleh tahu biasanya siapa kakak-kakan? Ya jadi tadi udah gue bilang kan ada temen di sebelah gue ini. Tadi teman di sebelah gue nanyain bias gue siapa. Bias gue yang tadi gue tungguin tuh, yang gue cari-cari si hewan itu. Tapi bukan berarti gue nggak seneng dapat postcard NB ini. Terus ya gue sekarang tinggal ngeliat dapat PC-nya siapa ya, fotokartnya. Kak, boleh join nggak kak? Pengen lihat juga kak? Oh iya, masuk aja, masuk frame aja. Hanya ngasih hasil kaki ke seleo. Kamsat ini. Oke, jadi gue salah satu alasan lain kenapa gue beli album Blue Mice ini ya, karena gue ngerasa perintilan yang dapet, bahasanya perintilan. Jadi barang-barang kecil yang dapet dari si album Blue Mice ini uh, banyak gitu. Ini fotokartnya dapat 4 fotokart. Lu kalau masih pada zamannya ya, waktu ini album Blue Mice baru keluar, seenggaknya gocap tuh dapet gitu loh. Jadi waktu gue beli, gue mikirnya gue simpan yang gue pengen aja, ntar sisanya gue jual. Itu pun jadi bisa nutupin 200.000 yang gue pakai buat beli. Cuma gue nggak tahu deh sekarang ini mungkin masih ada peminatnya atau enggak. Jadi bisa dijual lagi gitu. Iya, karena kan emang banyak fans dari uh, lu bantu gue dong, kan banyak fans dari apa grup-grup Korea lah. Mereka tuh beli album kebanyakan nggak peduli dengan fotobooknya tadi, nggak peduli dengan bukan nggak peduli sih, tapi nggak mementingkan fotobook tadi, nggak mementingkan isi lagunya tadi, karena kan lagu pun sekarang bisa dengerin di platform manapun gitu ya. Mereka banyak lebih nyari karena penasaran dengan si photocard ini, photocard yang bakal dapet.
Dan mungkin photocard ini harganya mungkin bisa setengah dari harga album itu sendiri untuk member-member tertentu ya. Jadi di sini photocard yang gue dapet Cewon. Gimana? Suka Cewon gak lu? Skip bang. Skip ya? Skip. Gue suka-suka aja sama Cewon. Biasa aja bang. Dia BTW dia kelahiran 2000, masih seumuran sama gue, makanya gue ya mantap sama Cewon. Terus ini Ceon, yang kedua Ceon. Gimana bang? Iya masih skip bang. Skip ya? Iya. Ini BTW dia kelahiran 2000 juga nih, cuma lebih tua dari gue. Kalau si Cewon lebih muda dari gue 2000-nya. Terus ada nih bang, gimana bang kalau yang ini? Eugene bang. Iya Eugene. Boleh bang. Boleh. Cover dong. Boleh. Ya deh. 70.000. Ya. Iya deh. Ntar bang. Bentar. Jadi ketiga gue dapet Eugene. Ini waktu Mau nanya bang. Tapi ini kalau saya beli boleh saya tempel di kulkas nggak bang? ya semenjak karena lu udah beli itu udah properti lu kan. Oh, iya. Gua nggak punya hak buat ngapa-ngapain. Nggak apa kan bang, ditempel di kulkas bang sebelah stiker ini so good. Ya itu hak lu lah, hak lu. Oh, iya. Jadi Eugene ini waktu zamannya dia lagi blue hair ini. Bisa lihat rambutnya biru. Ini zaman-zaman setelah konser Eyes on Me berarti. Terus gue dapat Cewon lagi waktu ini berarti photoshootnya dia masih pakai konsep rambut panjang dia. Karena kan di Blue Mice ini komik kali ini Cewon sebenarnya udah rambut pendek. Sebenarnya nggak sih, dilihat di BTS lihat di behind the scene photoshootnya dia juga cuma pakai wig sih waktu photoshoot. Jadi sebenarnya rambutnya masih panjang. Terus ini gue dapet apa namanya AR card. Jadi ini kalau gue ini nggak boleh lama-lama berarti liatin. Jadi ini gue dapetnya Yuri. Jadi AR card ini kalau lu scan dengan aplikasi yang ada, nanti ini bakal gerak nih. Ini si Yuri ini bakal gerak. Gimana bang? Yuri. Yuri. Kurang suka sih bang. Tapi bisa gerak bang ya? Bisa. Jadi gue lupa nama aplikasinya apa. Moing kalau nggak salah, Moing. Bedanya apa bang kalau gitu? Kalau Sama aja. kalau ini nggak bisa gerak. Cuma Maksudnya lu cara gue tahu ini yang AR card atau bukan? iya cara taunya gimana? Dari belakangnya. On. Oh, sama aja. Bedanya apa? Bedanya apa nih? Belakangnya nih. Kalau yang lain semuanya Blue Mice Aizuan. Kalau ini Ada. ada tulisannya. Jadi ini kalau di scan bisa goyang-goyang. Iya, ntar dia ngomong deh, ada pesannya gitu. Cuma kan kita orang Indonesia ya, jadi nggak bisa ngerti gitu. Orang Korea ngomong apaan. Terus ini gue lupa ini namanya apa. Pokoknya ini tuh konsepnya kelopak bunga. Ini Yena. Jadi gue dapat ini Yena. Gue suka aja sih sama Yena. Lu gimana bang Yena? Dia kan kocak gitu, kocak. Iya, kocak. Iya, kan kita suka cewek-cewek yang kocak. Iya, kocak lu. Ya, kocak kocak Keluarin yang gitu. Kocak lu. Yena ya. Jadi Tadi kelopak sakura apa sih? konsep si gue lupa namanya apa ya, ice card atau petal card atau apa gitu namanya. Jadi konsep ini tuh kelopak bunga. Jadi emang ya gue lumayan ngerasa strategi marketing dari OTR of the record agensinya Aizon ini pinter juga, karena dia kan kalau gini aja. Jadi kalau si kelopak bunga ini dikumpulin semua membernya nih 12 ya. Jadinya kelopak Jadi Costello ya? ya aduh. Kelopak Costello. BTW gue gak tahu suara lu bakal gede gak sih. Gue gak tahu nih suara lu bakal gede atau enggak. Jadi lu pengen ngomong. Kedengeran gitu? Lalu lihatnya kalau misalnya bisa taruh sini. Jadi si kelopak Kalau bunga, nggak usah pakai, taruh di tengah. jadi kelopak bunga ini tuh kalau dikumpulin 12 ya dia bakal jadi bunga nih kalau disusun. Nah, kenapa gue bilang si marketingnya OTR of the Record Entertainment ini jago ya? Karena berarti kalau lu seniat itu dan lu pengen ngumpulin jadiin bunga, lu harus punya 12 member di versi ini. Dan kalau lu beli 12 album pun nggak ada jaminan lu bakal dapet ke 12-nya beda semua dong. Berarti seenggaknya kalau lu beruntung banget bisa dapetin per member beda tiap albumnya, lu tetap harus beli 12 album di satu versi yang sama. Nah, ini lu ya cuma ada aja sih orang-orang yang loyal banget. Cuma mungkin
taraf gue nggak segitunya ya. Ya intinya gue seneng juga dapat Yana. Terus ada terakhir, ini apa ya namanya, message card kalau nggak salah. Jadi si message card ini isinya kurang lebih sama kayak photocard juga, tapi ada tulisannya. Ini gue pengen banget dapat hewan ya. Ya semoga aja sih dapatnya hewan. Amin amin amin. Bismillah. Yuri lagi. Kayak emang jodoh gue sama Yuri kalau nggak Cewon. Jadi Yuri gue udah dapet 2, Cewon dapet 2 juga. Jo Yuri sih sebenarnya, Yena juga dapet gue. Ini gue dapet Jo Yuri seperti Yena sama Yujin. Tadi yang goyang-goyang juga Yuri ya. Yang goyang-goyang juga Yuri. Ya Gimana perasaan apa-apa seneng sih. nggak? Gue nggak terlalu ngincar ke sananya sih ya. Maksudnya gue sebenarnya ngincarnya ke hewannya doang nih. Kalau member lain pikiran gue udah ke ya udah mungkin gue jual aja gitu. Tapi sisain siapa, misalkan gue sisain IR card Yuri plus ini dan ini gitu. Taruh, tapi gue ada hadiah spesial nih buat lo. Apaan tuh? Lo kan beli album. Ini gue gratis ini. Oh iya. Jadi kalau beli album juga dapet ini juga. BTW gue kelupaan. Ini tuh pamflet. Pamflet bisa lo tempel di pohon-pohon. Jadi ini tuh poster kayak biar bisa dicalek-calek gitu ya di pohon-pohon. Ya jadi gue waktu beli beli album ini, karena kan beli album lu kalau nggak salah ya pasti dapat poster ya. Nah ini si penjual gua tuh ada reseller juga, dia udah servisnya jelek banget lah. Terus dia kayak nawarin tuh, sok-sok baik dia nawarin, Kak ini posternya kalau mau ambil 2 boleh kak. Ya udah ambil 2 deh. Terus dia nggak tahu member Aizwan juga kan, ya udah gue sendin aja fotonya yang ini sama yang ini. Terus ya mungkin bagusnya di sini sih gue jadi bisa dapat member yang gue suka gitu. Jadi dia pertama dapat Udah pasti hewan lah. nggak salah, pertama dapat Irui. Ya duh terbalik. Iya makanya namanya Irui. Oh iya. Dapat jokesnya. Ini baru Yuri. Ya ini Yuri. Gimana Sebenernya Yuri lagi. kayaknya emang Yuri berarti ya jodohnya. Sebenernya nih gue nggak bakal masang ini di kamar gue sih, poster ini. Karena gue nggak segitunya lah gitu. Gue nggak bilang aneh ya orang yang masang, cuma gue nggak segitunya. Dan poster ini tuh bisa kalian lihat ya, posternya folded, maksudnya udah ditekuk. Dan poster ditekuk tuh sebenarnya udah nggak ada harganya sama sekali. Lu jual 10.000 pun udah nggak dapet gitu. Istrika nggak bisa bang. Di setrika masih ada bekas ya dong bang. Gimana kalau dia nggak kelipet? Iya baunya gimana? Jadi sebenarnya tuh untuk packingan yang bagus ya, packingnya tuh digulung dan pakai pipa. Cuma ini emang tadi gue bilang kan si seller gue ini ibaratnya ngeselin lah, dan di akhir tuh gue kayak udah bodo amat lah sama dia, yang penting album gue nyampe. Tahan bang, gue tahan. Tahan ya bang, dari tadi sampai rumah lu bang. Iya, yang penting album gue nyampe gitu kan. Terus dia nawarin, kak ya udah folded aja ya kak, piring posternya. Ya udahlah gue, ya udah bodo amat lah gitu. Toh gue udah yakin gak bakal gue pasang album posternya. Folded tuh apa? Folded tuh dilipat, Oh dilipat. terlipat. Nah, ini satu lagi nih. Kita lihat putih siapa? Jeng 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 jeng. Ya udah pasti hewan. Tara. Sebelahan. Berdua. Ya deh. Coba peluk dulu dong. Ya deh. Gue nggak segitunya aja. Gimana dapet ginian seneng nggak? Senang. Gue dapet hewan senang sih. Kayak nggak bakal gue pasang juga sih, tapi Kosan bisa lah ya ditempel karena nggak ada nggak sih, enggak. Ini gue mau ngeliatin yang damage gue tadi ya. Damage begini tuh kalau kelihatan. Set. Kelihatan gak sih? Damage. Ya sebenarnya gue ngeliat banyak cara buat nangkalnya, maksudnya cara buat menyiasati damage yang ada ini. Jadi banyak dari Wizan yang kreatif album ini dijadiin binder. Lu percaya nggak aja? Dijadiin binder. Jadi ini dilepas,
ini dipasang Iya, spiral. besi gitu ya, ini dipasang juga dijadiin binder. Tapi ini kan masih bagus ah. Iya, ada damage di sini. Gue juga nggak mungkin dijadiin binder sih, karena rasanya gue nggak mungkin pakai juga gitu kalau gue jadiin binder. Karena kan balik lagi gue pengen punya collectible item aja. Tapi keren sih kalau jadi binder. Iya, dan banyak juga kayak gitu. Maksudnya binder buat tulisan kan? Iya. Iya, keren sih kalau kata gue. Keren gitu kan, kayak Jack gitu. Belum Ice. Oh ya, ini gue nggak punya pembandingnya ya tentang yang versi iOS sama IM. Tapi kalau lihat di sini nih, belum Ice belum akan ada titiknya nih. Nih mana sih ada nih. Titik ini kan dari bunganya udah lengkap nih. Nah waktu yang iOS itu titik ini cuma kayak benih gitu. Nah di I Will tuh kayak baru bunga setengah jadi kalau nggak salah ya. Nah di I Will mah ini ya. Di IM tuh kayak bunga setengah jadi, dan di I Will bunga yang udah mekar. Jadi kayak nunjukin di iOS dulu Aizwan masih baru jadi, masih masih bibit-bibit gitu. Bang, ini sih bang. Saya udah useless bang. Ya udah, keluar dari frame aja. Keluar dari frame. Ya intinya gitulah ya. Mungkin apalagi yang pengen gue bahas? Udah nggak ada sih. Oh ya, BTW di sini juga nih gua males tunjukin gimana ya. Jadi di album ini eh ada bunga yang mekar setiap halaman yang kita buka. Udah sih, udahlah, gue udah selesai kayaknya review dan unboxing album ini. Intinya ya gue dapat fotokartu yang gue dapat ya, gue seneng-seneng aja. Tadi gue bilang mau gue jual, mungkin belum tentu gue jual juga. Ya intinya gue seneng akhirnya album ini nyampe, karena kan ini udah perjuangannya perjuangan Izwan, dan gue ada perjuangan pribadi juga yang susah banget album ini nyampe ke gue. Mungkin udah itu aja review dan album unboxing gue. Dadah.